Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu Min Firqah Sab'ah. Ismi Syafina Nailal Husna. Wa ismi Mihra Nur Maulidiyah. Wa ismi Rifayana Zahra. wa ismi Nanda Daliawati. Atamana lakum waqtan thayyiban fil musyahadah. ليجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا للقلب لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا اسمه تعالى أنت تحت La 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 أتقبلهم الناس لست قلبهم إلا بما يريدني كي يردني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فاقنع بتكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا للقلب لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Liujarihim. Li-nya ini masuk ke dalam huruf jar, terus ada ujarihim, ujari di sini tuh masuk ke dalam fiil mudhari karena ada domir di awal fiilnya. Terus selanjutnya ada him ini masuk ke dalam isim karena menunjukkan kata ganti orang. Terus selanjutnya ada qallatu ini masuk ke dalam fiil madi karena ada domir di akhir dan menunjukkan waktu lampau. Terus selanjutnya ada zahira ini masuk ke dalam isim. Terus selanjutnya ada ma fihim, ma di sini itu masuk ke dalam huruf jar, fi-nya juga masuk ke dalam huruf jar. Terus him di sini itu masuk ke dalam isim karena menunjukkan kata ganti orang. Terus selanjutnya ada fa badautu, fa-nya di sini itu masuk ke dalam huruf jar. Badautunya ini masuk ke dalam fi'il madi mustakbal. Nah, fi'il madi mustakbal ini adalah fi'il madi yang di saat waktu tertentu itu dia menunjukkan keterangan waktu sekarang. Terus selanjutnya ada syakhsan ini masuk ke dalam isim yang menunjukkan sifat. Terus selanjutnya ada akhar ini juga sama masuk ke dalam isim karena menunjukkan sifat. Terus ada kai ini dalam ilmu nahwu dia disebut amil nawasib, yaitu amil yang merubah fi'il mudhari, sehingga merubah i'rabnya dari rafa menjadi nasab sesuai dengan fi'ilnya, tergantung dengan fi'ilnya. Terus selanjutnya ada at-tafakhar ini masuk ke dalam fi'il mudhari karena menunjukkan waktu sekarang. Halo teman-teman, selanjutnya di bait ketiga yang berbunyi wa dhanantu ana anni bidzalika husnugina.
wa-nya itu termasuk huruf ma'ani. Kenapa disebut sebagai huruf ma'ani? Karena huruf yang memiliki makna, dan makna dari wa itu adalah dan sebagai kata sambung. Selanjutnya ada dhonantu. Dhonantu ini termasuk fi'il madi. Kenapa disebut sebagai fi'il madi? Karena setelahnya itu ada dhamir anna, dan sehingga menjadikan kata dhonantu ini berakhiran tu sebagai salah satu ciri fi'il dari fi'il madi. Selanjutnya ada ana. Ana termasuk ke dalam isim. Kenapa termasuk ke dalam isim? Karena sebagai salah satu kata ganti orang. Selanjutnya ada kata anni. Nah, anni ini, annya termasuk huruf dan ya-nya itu termasuk pada isim. Kenapa seperti itu? Karena artinya itu dengan saya. Dengan saya ini menunjukkan bahwa ada huruf dan ada isimnya, seperti itu. Dan selanjutnya ada bi. Bi ini termasuk huruf jar. Dan ada dzalika juga. Dzalika ini termasuk isim. Kenapa disebut isim? Karena arti dari dzalika tersebut adalah itu, yang menunjukkan tempat. Selanjutnya ada huztu. Huztu ini termasuk pada fi'il madi. Kenapa disebut sebagai fi'il madi? Karena artinya itu menambah. Sedangkan menambah itu merupakan salah satu kata kerja. Selanjutnya ada kata gina. Gina ini artinya kaya dan termasuk pada isim. Kenapa disebut isim? Karena sebagai kata sifat. Selanjutnya ada fawajatu. Fawajatu ini fa-nya sebagai huruf dan wajatunya itu sebagai fi'il madi. Kenapa disebut sebagai fi'il madi? Karena arti dari wajatu-nya itu menemukan. Sehingga menemukan itu termasuk salah satu kata kerja. Selanjutnya ada kata ani. Annya itu termasuk huruf dan ya-nya itu termasuk isim karena artinya saya. Selanjutnya ada kata khasir. Khasirnya itu termasuk pada isim fa'il karena artinya itu merugi. Bisa merugi pada merujuk pada kehilangan benda, bisa merugi juga pada merujuk pada sifat-sifat tertentu seperti itu. Dan ada kata fa. Fa-nya itu termasuk huruf juga. Dan ada kata tilka. Tilkanya itu termasuk pada isim. Nah, kenapa disebut sebagai isim juga? Karena menunjukkan suatu tempat yang artinya adalah itu dari tilka tersebut. Yang terakhir adalah madzahir. Madzahir itu termasuk pada isim. Kenapa disebut sebagai isim? Karena artinya tampak, dan tampak ini adalah sebagai salah satu kata sifat. Jadi, wa dhanantu anna anni bidzalika huztu gina fawajadtu anni khasir fatilka madzahir. Itu adalah salah satu lirik dari Qur'anta. Nah, lirik selanjutnya yaitu atahobbathum anna sulastu qallidhum, di mana atahobbathum ini termasuk fi'il madi karena bermakna lampau yang artinya saya menerimanya. Lalu annasu itu termasuk ism karena terdapat alif lam. Lalu lastu itu termasuk fi'il madi karena bermakna lampau. Qaladu termasuk fi'il madi karena bermakna lampau yang artinya meniru. Lalu hum termasuk ism karena bermakna orang. Lalu lirik selanjutnya yaitu ila bima yurdini kayurdini, di mana ila ini termasuk huruf yang artinya kecuali. Lalu bima ini termasuk huruf dan yurdini ini termasuk fi'il mudhari karena di awal terdapat huruf mudharaah yaitu ya. Kai ini termasuk huruf yaitu huruf nashab. Lalu urdini ini termasuk fi'il amar. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin dari lirik selanjutnya atau ngebedah lirik selanjutnya yang dimana liriknya itu berbunyi sa'akunu ana misli tamaman hadza ana. Nah, kalian bisa lihat di sini sa'akunu ana ini termasuk fi'il. Mengapa? Karena pada kata sa'akunu ana ini diawali huruf sin. Betul, huruf sin ini adalah ciri-ciri dari fi'il begitu. Jadi kalau ada kata sin di depan
kata. Berarti itu termasuk fi'il. Nah di sini sakunana ini termasuk fi'il mudhari karena domirnya itu ada di depan. Selanjutnya itu ada ana. Ana ini termasuk isim karena merupakan domir atau untuk kata ganti orang. Selanjutnya di sini ada mithli. Mithli ini artinya itu menyerupai. Menyerupai itu kata sifat ya berarti. Dan jadi termasuk isim. Selanjutnya ada tamaman. Kalian lihat di situ ada tanwin. Nah, jadi tamaman ini termasuk isim karena ada ciri-ciri dari isim yaitu tanwin. Jadi kalau di akhir kata ada tanwin berarti itu termasuk isim. Selanjutnya ini ada hadza. Hadza ini termasuk isim. Isim apa? Isim mausul. Yang dimana isim mausul ini digunakan untuk kata petunjuk karena hadza ini artinya ini. Ini kan kata petunjuk ya. Jadi hadza termasuk isim mausul. Begitu. Selanjutnya ada ana lagi yang termasuk isim karena dhamir. Selanjutnya ada faqnaati. Faqnaati itu termasuk apa? Masdar. Mengapa? Karena dari pengertian masdarnya pun masdar adalah kata pengganti fi'il yang tidak memiliki keterangan waktu. Kalau kita dilihat dari artinya ini, faqna ini cukup. Nah, cukup ini merupakan kata kerja dan tidak memiliki keterangan waktu sehingga faqnaati termasuk ke dalam masdar. Selanjutnya ada takfini. Takfini ini artinya puas. Puas ini merupakan rasa ya, berarti kata sifat. Jadi kata sifat ini termasuk isim. Jadi takfini termasuk isim. Selanjutnya ada dzaka. Dzaka ini termasuk isim. Isim mausul kata petunjuk yang artinya itulah. Sama seperti hadza tadi ya, termasuk isim mausul kata petunjuk. Selanjutnya ada yaqini. Yaqini itu kata sifat juga yang merupakan yakin ya artinya. Jadi kata sifat termasuk isim. La-nya itu di sini masuk ke dalam huruf jar. Terus ada la nahtaju. La-nya di sini juga masuk ke dalam huruf jar. Terus nahtaju di sini masuk ke dalam fi'il mudhari yang menunjukkan waktu sekarang. Terus selanjutnya ada al-malu ini masuk ke dalam isim karena di awalnya terdapat alif lam. Terus selanjutnya ada kai ini juga sama seperti yang tadi di awal masuk ke dalam amil nawasib kalau dalam ilmu nahwu. Terus selanjutnya ada nazdada ini masuk ke dalam fi'il mudhari karena menunjukkan waktu sekarang. Terus ada jamalan ini masuk ke dalam isim karena dia menunjukkan sifat. Nah teman-teman, bait selanjutnya yaitu jauharna huna fi qalbi talala. Jauharna itu artinya kecantikan, sehingga termasuk pada isim. Kenapa disebut sebagai isim? Karena kecantikan itu adalah salah satu kata sifat. Lalu ada huna. Huna adalah salah satu domir, jadi termasuk pada isim, di mana domir ini adalah salah satu kata ganti orang. Terus ada kata fil. Fi itu termasuk pada huruf, jadi fi itu artinya sebagai kata bantu gitu. Al-qalbi termasuk pada isim karena di situ ada tanda alif lam yang menandakan sebagai salah satu ciri isim dan arti dari qalbi tersendiri adalah hati. Selanjutnya yang terakhir ada talalan. Talalan ini termasuk isim juga karena di situ ada tanwin fathah tain yang menandakan salah satu ciri dari isim. Di mana arti dari talalan ini adalah cahaya. Nah, lirik selanjutnya yaitu Nurdina sabimala nardohu lana hala. Di mana Nurdina ini termasuk fi'il mudhari karena diawali dengan huruf nun. Lalu an-nasa ini termasuk isim karena terdapat alif lam. Lalu bima ini termasuk huruf. La juga termasuk huruf. Dan nardohu itu termasuk fi'il mudhari karena diawali dengan huruf nun.
Lalu la itu termasuk huruf dan nun itu domir. Lalu selanjutnya kita membedah lirik yang berbunyi Dzaka jamaluna yasmu ya ta'ala. Kalian bisa lihat dzaka ini termasuk isim apa? Isim mausul, betul, karena arti dari dzaka ini itulah itu merupakan kata petunjuk, sehingga dzaka ini termasuk isim mausul karena isim mausul digunakan untuk kata petunjuk. Selanjutnya ada jamaluna. Jamaluna ini artinya kecantikan kita. Cantik itu merupakan kata sifat, betul, kata sifat merupakan isim. Jadi jamaluna merupakan isim karena jamaluna itu kata sifat, begitu. Kemudian ada yasmu. Yasmu itu merupakan fi'il mudhari. Karena kalian bisa lihat yasmu itu domirnya ada di depan. Jadi domirnya ada di depan itu merupakan fi'il mudhari, begitu. Selanjutnya ada ya ta'ala, juga merupakan fi'il mudhari, sama seperti sebelumnya. Alasannya karena domirnya itu ada di depan, dan juga artinya itu menjelaskan pada masa sekarang gitu ya, fi'il mudhari.